Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi yang diberikan adalah tentang coronary CT angiography before intervention untuk acara PKBSU 2020 ini. Sebagai pembukaan, kita tahu bahwa penyakit jantung adalah penyebab kematian yang paling tinggi di seluruh dunia untuk saat ini, dan aterosklerotik heart disease atau penyakit jantung koroner masih menjadi penyebab utama kematian karena penyakit jantung di seluruh dunia ini. Dan saat ini coronary CT angiography dibuktikan mampu memberikan sarana modalitas non-invasif dibandingkan dengan cardiac catheterization untuk memvisualisasi anatomi dari arteri koroner. Dikatakan dari berbagai literatur bahwa CCTA ini mampu merule out coronary artery stenosis dengan nilai negatif predictive value sebesar 97 sampai 99%, sehingga CCTA ini menjadi prosedur yang widely accepted dan menjadi prosedur yang rutin dilakukan untuk evaluasi pada pasien-pasien dengan chest pain atau nyeri dada. Sebagai contoh kasus, hal-hal yang sering kita jumpai di klinik adalah, sebagai contoh ada wanita usia 44 tahun, masih menstruasi, masih usia produktif, tidak ada risk factor yang sangat signifikan, tapi chest pain-nya ini sangat tipikal. Setiap kali pasiennya datang kontrol, keluhannya selalu nyeri dada, dan di ECG selalu gambarannya non-specific SCT changes di anteroseptal katakan. Kemudian di treadmill test, tidak yakin kita karena pasien juga mengeluh sesak nafas, ngos-ngosan, mungkin bisa jadi karena koronernya memang atau memang karena dia jarang berolahraga ya. Jadi kita sarankan pasien untuk coronary angiografi yang konvensional dengan intervensi, namun pasien sering menolak. Jadi dalam hal ini kita bisa lakukan CCTA sebagai alternatif dan pasiennya mau. Kemudian dari evaluasi CCTA didapatkan, katakan coronary artery stenosisnya tidak ada atau nol, sehingga pasien ini ternyata nyeri dadanya karena bukan karena suatu stenosis yang signifikan dari arteri koroner. Sehingga dalam hal ini prosedur intervensi coronary angiografi ini bisa dihindari untuk hal-hal yang memang kita tidak perlu melakukan prosedur intervensi. Jadi dari literatur disebutkan bahwa apabila diaplikasikan pada populasi pasien yang sesuai dengan low sampai intermediate probability test, maka CCTA ini memiliki nilai confidence untuk merule out adanya presence dari coronary artery disease, sehingga pasien-pasien juga bisa terhindarkan dari pembiayaan dari interventional coronary angiografi baik secara biaya maupun potensial complication yang bisa ditimbulkan. Namun tidak lantas karena memang dia bisa memberikan nilai predictive value yang baik, yang bisa merule out dengan baik, tidak lantas semua pasien yang asimptomatik kita lakukan CCTA, itu juga tidak direkomendasikan. Jadi CCTA ini tidak direkomendasikan sebagai sarana screening karena andaikan semua orang di sekitar kita dengan usia katakan 60 tahun ke atas, kalau dilakukan coronary CT angiografi, mungkin pasti ada anatomical stenosis karena usia dan lain-lain. Tetapi tidak semua orang ini pada dasarnya akan membutuhkan tindakan intervensi atau mendapatkan benefit dari interventional terapi. Sehingga screening dengan CCTA pada pasien-pasien yang asimptomatik ini dikhawatirkan akan menimbulkan suatu overtreatment dari anatomical disease yang sebetulnya tidak mengakibatkan gangguan fungsional. Jadi dari literatur disebutkan bahwa indikasi dari coronary CT angiografi adalah sebetulnya untuk pasien-pasien dengan low hingga intermediate risk of coronary artery disease. Dikatakan bahwa apabila probability-nya kurang dari 20%, maka dianjurkan menggunakan stress test, salah satunya menggunakan stress echocardiografi. Dan pada pasien-pasien tertentu dapat dilakukan follow up untuk menghindari positive stress test. Jadi apabila false positive stress test itu apabila pasiennya mengeluhkan gejala-gejala yang sesuai dengan hasil dari stress test yang positif, kita bisa melakukan follow up dengan coronary CT angiografi. Dan apabila pretest probability-nya lebih dari 20%, maka CT ini juga menjadi rekomendasi awal untuk dilakukan initial evaluation untuk kita melakukan evaluasi awalan sebelum melakukan invasive coronary angiografi. Apabila nanti ditemukan stenosisnya katakan moderate,
dan kita tidak yakin apakah ini masih perlu tindakan interventional artery coronary angiography, maka bisa dilanjutkan dengan menggunakan, idealnya dilakukan dengan stress perfusion imaging. Dari guideline SCCT 2020, sebetulnya coronary CT angiografi ini bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan non-acute maupun acute symptom. Jadi pada non-acute symptom ini misalnya pada pasien-pasien dengan low intermediate probability yang katakan mengeluhnya di dada tapi ECG-nya ini tidak jelas, ECG-nya normal, dan pasiennya tidak mungkin dilakukan pemeriksaan stress test, misalkan pasiennya dengan osteoartritis dan lain-lain. Atau pada pasien-pasien dengan acute symptom atau acute coronary artery disease yang dengan catatan ECG-nya ini normal dan dengan cardiac biomarkers yang normal, atau katakan dengan unstable angina. Dan mesti diingat bahwa pasien-pasien dengan klinis ACS yang dengan klinis yang sangat berat, obvious severe cardiac ischemia, kita tidak dianjurkan melakukan CT angiografi dengan semata-mata, karena apabila memang itu gejalanya sangat sekali simptomatik, sebaiknya kita lakukan coronary angiografi langsung supaya tidak menunda intervensi yang diperlukan pada pasien ini. Ini guideline dari ESC, di sini disebutkan, di sini pretest probability-nya, dan di sini kita lihat bahwa pasien-pasien dengan low maupun dengan symptomatic di sini ini dianjurkan melakukan non-invasive testing dulu atau melakukan coronary CT angiografi, di mana keduanya ini saling melengkapi. Jadi tanda panahnya ini bolak-balik. Jadi dari coronary CT angiografi kemudian bisa dilengkapi dengan non-invasive testing, dan sebaliknya non-invasive testing bisa dilakukan dipertajam lagi dengan coronary CT angiografi, dan apabila memang masih terjadi ongoing symptom maka langsung bisa dilakukan follow up dengan invasif coronary angiografi. Atau pada pasien-pasien yang memang sangat jelas gejalanya severe, kemudian refractory pada medical therapy dan tipikal angina yang memang sangat jelas dan memerlukan prosedur invasif coronary angiografi, maka kita harus langsung juga merujuk pasien pada center-center yang memiliki fasilitas invasif coronary angiografi untuk menghindari late follow up. Ini berdasarkan statistik juga didapatkan data statistik bahwa coronary CT angiografi ini memiliki nilai negatif predictive value ini dibandingkan dengan coronary angiografi yang invasif. Ini hijau-hijaunya ini hampir mendekati 100%, artinya dia mampu merule out penyakit jantung koroner yang ada. Apabila memang normal coronary CT angiografinya, ya memang berarti pasien ini memang tidak ada stenosis. Nah, tadi kan dikatakan bahwa coronary CT angiografi ini mampu merule out adanya coronary artery stenosis atau tidak. Tapi selain itu sebenarnya dia juga sangat bagus untuk menilai hal-hal yang tidak luminal. Jadi hal-hal yang ekstraluminal, misalnya karakteristik dari plak, kemudian ada concentric remodeling atau tidak, apakah ada vulnerable plak, hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan di angiografi biasa, ini kita bisa dapatkan dari CT. Jadi CT ini bisa menjadi nilai prognostik. Seringkali kita dapatkan pasien-pasien sebagai contoh yang usianya 20 tahun, 21 tahun atau 23 tahun sudah datang ke IGD kita dengan gambaran STEMI. Pasiennya memang chest pain tipikal, ECG-nya jelas, echo-nya jelas hipokinetik, namun ketika dilakukan coronary angiografi ternyata tidak didapatkan stenosis yang signifikan. Dari berbagai penelitian ini dikatakan apabila pasien-pasien dengan karakteristik tersebut dilakukan coronary CT angiografi, bisa jadi didapatkan plak-plak yang eccentric remodelingnya, concentric remodeling plak, yang hal ini adalah early sign dari coronary artery disease stenosis yang biasanya terjadi pada usia muda, tidak didapatkan intraluminal stenosis yang berarti, namun apabila sekali rupture bisa menimbulkan ACS. Nah, ini untuk pembagian dari coronary artery segmentation ya. Ini kalau untuk intervensi yang ini pembagian dari SCCT, mungkin untuk lebih jelasnya pakai gambar ini aja. Jadi ini kalau dari potongan aksial ini adalah left main, ini adalah LAD, ini LCX, ini RCA, di mana pembagian segmentasinya proximal LAD itu adalah dari ostial ini sampai ke septal atau diagonal pertama. Itu tergantung nanti yang keluar cabangnya diagonal dulu atau septal dulu. Nanti kalau misalkan ini septal dulu yang keluar ya berarti ini adalah proximal, di sini adalah mid,
dan di sini adalah distal. Kemudian untuk RCA, ini pembagiannya proximal ini dari ostial hingga ke separuh dari acute marginal branch ini. Ini adalah proximal, kemudian separuh dari acute marginal branch di sini sampai ke early dari percabangan PDA, di sini adalah mid, dan di sini sudah terminologinya berganti menjadi RPDA, dan ini adalah RPLP. Ini adalah anatomis normal dari coronary artery CT angiografi, mungkin langsung saja ke sini. Jadi ini kalau dari berbagai potongan kita dapatkan right coronary artery di sini berjalan di right intraventricular groove di sini dengan berbagai cabangnya. Kemudian dia ada bercabang apabila dia right dominance, dia memberikan cabang sebagai RPDA maupun RPL. Dan untuk left coronary artery di sini dari left main dia bercabang di anterior intraventricular groove di sini menjadi LAD, kemudian yang di sisi left di sini ini adalah LCX. Dan dengan seringkali kita dapatkan variasi. Jadi kadang-kadang ada pasien-pasien tertentu yang diagonal branch-nya itu lebih besar dari LAD originnya. Dan sebaliknya ada pasien-pasien yang LCX-nya itu lebih kecil daripada OM-nya. Jadi seringkali bahkan kadang kalau pasien-pasien yang CT kardiak OM-nya kok besar ya, karena memang ini adalah variasi dari percabangan dari arteri koroner. Biasanya memang seringkali OM lebih besar daripada LCX origin dan kadang-kadang diagonal branch ini lebih besar dari LAD originnya. Kemudian ini tentang dominance, apabila RPDA dan RPL-nya keluar dari RCA, maka ini disebut sebagai road dominance. Ini adalah meliputi 85% dari seluruh pasien-pasien populasi pasien yang kita periksa. Kemudian 15% adalah left dominance. Nah, ini adalah mudahnya untuk kita memahami CT adalah dari skematik ini sangat bagus. Jadi ini adalah left main, kemudian ini LCX, LAD, diagonal 1, septal, perforator, septal, dan ini membayangkannya ini semakin ke distal ya, semakin ke distal, ini LAD sampai di titik di sini cuman kelihatan, kemudian ini RCA, dan seterusnya ini digeser ke distal, nanti ada contoh bergeraknya. Kemudian ini juga sama, ini RCA, ini menggunakan potongan berbagai potongan ya, ini disebutkan dengan MPR MIP di sini. Nah, ini contoh variasi juga. Ini ada left main, kemudian ini LAD, ini LCX, dengan ini septal, ini diagonal, dan ini ada ramus branch atau intermediate branch ya, intermediate branch di sini. Dan ini contoh dari double ostium. Jadi LAD dan LCX-nya keluar dari tidak dari left main tapi dari dua ostium yang berbeda. Ramus intermediate ini dia memberikan vaskularisasi yang sama dengan area yang divaskularisasi oleh OM branch maupun diagonal branch. Ini adalah contoh variasi yang lain tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Ada pasien-pasien yang dengan LCX-nya lebih besar daripada OM, ada pasien-pasien yang OM-nya lebih besar dari LCX, tapi kuncinya dari CT, pembuluh darah yang melewati groove di sini adalah LCX, bukan OM. Dan ini contoh variasi dari RCA dan namanya split RCA ketika RPDE-nya yang seharusnya muncul di distal, dia sudah muncul earlier atau di awal. Ini adalah juga contoh variasi anatomis dari pembuluh darah koroner. Ada juga variasi yang keluarnya conal branch-nya itu dari proximal RCA, ada yang dari ostium yang sama, ada yang bahkan dari aortanya. Dan demikian juga untuk SA node branch itu ada yang keluar dari RCA dan ada juga yang keluar dari LCX. Ini adalah contoh MIP dari RCA yang normal. Ini juga normal, bagus sekali pembuluh darahnya. Dan kita masuk ke coronary artery stenosis. Di sini coronary artery stenosis, kunci dari coronary CT angiografi adalah kita memeriksa dengan potongan aksial ya. Apabila kita mendapatkan gambar yang bagus, aksial view ini bisa menjadi early clue yang sangat baik ya. Jadi kalau dari proksimal semakin digeser ke distal, di sini kita lihat ini kontrasnya mengisi,
kemudian kontrasnya hilang dan muncul lagi, berarti ada stenosis di area sini. Kemudian kita lakukan rekonstruksi atau reformatting dengan menggunakan 3D MPR, ternyata memang didapatkan di sini ada stenosis yang kecil memang di mid RCA ya di sini. Dan apa itu MIP? MIP itu biasanya ditebalkan kontrasnya sehingga view-nya lebih baik ya. Jadi stenosisnya lebih kelihatan di sini. Sebagai contoh ini juga dari axial view biasa, kemudian ini dari curve view, kemudian ini ditebalkan MIP-nya dan ternyata memang cocok dengan angiografinya didapatkan proximal to oscillation ini di LAD. Dengan non-calcified plaque ini jelas keunggulan dari CT, salah satunya kita bisa melihat jenis plaknya. Nah, ini tips yang mungkin kita perlu ingat di sini bahwa sebenarnya rule untuk membaca coronary CT angiografi itu sangat gampang. Jadi kita hanya perlu tahu untuk awal bisa kita screening dulu gambar 3D VR-nya atau volume rendering-nya di sini. Kemudian pakai axial image. Jadi kalau saya pribadi saya jarang menggunakan auto vessel analysis karena memakan waktu untuk memberi nama RCA, LCS, menyambung-nyambung pembuluh darahnya. Ya itu memang untuk reporting bagus, memang tetap dilakukan. Tapi kalau kita mau KIE pasien dengan cepat, ini kita bisa menggunakan axial view dulu sebagai awalan. Kemudian dari axial view kita tebalkan axial view-nya dengan MIP, ditebalkan, thick slab, kemudian kita geser-geser supaya tampak potongan-potongan yang lain, jadi namanya 3D MPR. Kemudian kalau memang tidak ada stenosis, tidak ada kalsifikasi, ya memang kemungkinan besar normal, atau kita juga tetap harus hati-hati. Kadang-kadang ada plak-plak yang tidak calcified, yang seolah-olah kayaknya normal, tapi kita miss sedikit, ternyata itu sebenarnya ada non-calcified plak yang ada stenosisnya. Sehingga axial view ini sebagai kunci untuk kita menghindari false negative diagnosis. Ini kita lihat di tabel 4. Di sini kita bisa menggunakan MPR di sini dan digeser, digerak-gerakkan gambarnya dari berbagai view, dilihat oh ini memang betul-betul tidak ada stenosis gitu. Dan sebaliknya apabila dari potongan MIP, dari potongan aksial dengan MIP atau MPR ini didapatkan calcified-nya banyak, nah ini kita juga harus berpikir jangan sampai kita menjadi false positive diagnosis karena adanya blooming artifact yang bisa kadang-kadang menjadi oh ini betul stenosis atau ini hanya kalsifikasi. Jadi tetap kita harus betul-betul melihat luminal diameternya di sini, kemudian kita lihat juga dari berbagai view sehingga yakin kita bahwa oh ini memang calcified plaque dengan disertai stenosis. Nah, untuk stenosis grading ini ada berbagai macam klasifikasinya, tapi yang sering digunakan di sini yang mudah adalah dari SCCT, di mana normal itu 0, minimal stenosis itu apabila stenosisnya kurang dari 25%, ada mild, moderate, severe, dan seterusnya. Sedangkan ada klasifikasi juga dari Chartrax di sini, ini sebenarnya sama, cuma dikatakan plaque without stenosis ini minimal di sini. Nah, ini contoh untuk CTO, ini dari MPR reconstruction aja kita lihat di sini ada kontras, kemudian kontrasnya ini tiba-tiba hilang, ini berarti severe stenosis. Kemudian ini interrupted ya, interrupted sama sekali di sini. Nah, ini adalah suatu contoh dari chronic total occlusion. Ini adalah gambaran non-calcified plaque dengan chronic total occlusion, dan ini sesuai dengan gambaran dari angiografi konvensional yang memang didapatkan occluded di sini. Dan selanjutnya ini adalah dari RCA didapatkan di sini dari MIP view dengan multiple reconstruction, di sini didapatkan stenosis di mid RCA yang juga sesuai, di sini ada severe stenosis. Ini adalah tipe-tipe lesi, ada tipe yang konsentrik, eksentrik, ini menentukan apa? Jadi tadi kan dikatakan bahwa CT ini tidak hanya bisa merule out, tapi juga bisa menentukan prognostik, tidak hanya prognostik pasien, tapi juga prognostik dalam intervensi. Dalam artian kita bisa tahu oh ini bakal sukses enggak PCI-nya, karena kalau misalkan tipe A ini biasanya PCI-nya sukses, 85% berhasil. Tapi kalau type B ini agak susah, type C ini lebih susah lagi. Nah, contohnya lesi-lesi bifurkasi ini masuk ke type B, tipe A ini yang biasanya tidak ada
trombus, terus sedikit sekali atau tidak ada kalsifikasinya. Ini contohnya, ini lesi tipe A, ini kalsifikasinya minimal, tidak dibifurkasi, dan bisa dilakukan stenting dengan mudah. Dan sebagai contoh ini adalah lesi bifurcation, di sini adalah type B lesion, dan kita juga bisa memberikan tambahan informasi bagi intervensionis bahwa oh di CT ini ditemukan adanya bifurcation lesion di sini. Jadi si intervensionis bisa lebih berhati-hati dalam prosedurnya. Nah, ini pembagian plak dari berbagai literatur itu disebutkan beda-beda terminologinya. Ada yang menyebutkan soft plak, ada yang menyebutkan hard plak, tapi dalam PowerPoint ini saya bagi menjadi partially calcified plak, non-calcified plak, dan calcified plak. Jadi partially calcified plak itu apabila kita dapatkan di sini ada gambaran yang hipodens dan ada gambaran kalsium, di sini kita sebut sebagai campurannya, ini kita sebut sebagai partially calcified plaque. Apabila tidak ada kalsium sama sekali, ini adalah non-calcified plaque, dan apabila semuanya ini adalah kalsium, maka kita sebut sebagai calcified. Ini juga contoh, ini contoh dari non-calcified plaque, ini contoh dari partially calcified plaque, dan ini adalah calcified. Dan ada juga dari coronary CT angiografi kita bisa menilai juga ada namanya ring sign. Kita bisa melihat memberikan informasi juga pada reporting dari CT, oh ternyata didapatkan vulnerable plaque di sini seperti cincin di sini, ada lipid core-nya di situ. Kemudian ini juga ada ulcerated plaque. Jadi kita bisa memberikan visualisasi yang baik sebelum dilakukan prosedur intervensi. Dan juga untuk CTO ini juga bisa menjadi nilai prognostik terhadap keberhasilan dari PCI apabila dari CTO ini didapatkan plak yang non-calcified, biasanya prosedur PCI-nya lebih mudah apabila CTO-nya dibanding apabila CTO ini CTO yang karena calcified plak seperti ini. Sehingga juga menjadi pertimbangan apakah kira-kira ini PCI-nya akan berhasil atau tidak. Ini juga untuk bifurcation lesion, ini ada istilah terminologi yang namanya Medina classification. Ini Medina classification ini biasanya terminologinya itu contoh misalkan ini ada stenosis di proximal dari bifurcation, ini berarti 1 nilainya, dan kemudian di kelanjutannya di original branch-nya di sini, misalkan stenosis juga, ini 1, dan side branch apabila positif juga, ini kita sebut 1 juga. Jadi Medina classification-nya 1, 1, 1. Dan apabila di sini kita temukan hanya ada di proximal dari bifurcation saja yang stenosis, maka ini 1, ini ditemukan di kelanjutan dari proximal dan kemudian kelanjutan dari original branch-nya, maka ini 1, 1, 0, dan ini 1 hanya di proximalnya saja, di cabangnya tidak ada stenosis, ini disebut 1, 0, 0. Ini 1, 0, 1, karena stenosisnya di sini dan di sini. Dan di sini, di proximalnya tidak ada stenosis, tapi di distalnya, di bifurcation branch-nya ternyata ada stenosis misalnya. Ini disebutkan 0, 1, 0. Demikian seterusnya. Ini contoh kasus, ini hampir selesai. Ini ada pasien saya dengan usia 45 tahun dengan nyeri dada yang khas. Setiap kali ke poli dia nyeri dada, tapi ternyata setelah dilakukan coronary CT angiografi, bersih, tidak ada kalsium sama sekali, tidak ada stenosis sama sekali, mulus pembuluh darahnya hanya dia didapatkan tiny atau kecil ya, tiny LCX atau LCX-nya kecil. Jadi ini LAD-nya besar, LCX-nya kecil, hampir nggak kelihatan nih small LCX. Dan pasiennya akhirnya ya diobati saja dengan medikamentosa, mungkin dengan obat-obatan untuk mengurangi vasospasme dari pembuluh darah koroner. Nah, ini contoh pasien nyata saya juga. Ini pasien laki-laki dengan nyeri dada yang hebat. Ini adalah potongan awal kalau kita melakukan coronary CT angiografi adalah axial view tanpa MIP awal-awal. Nanti kita bisa melihat di sini, mungkin saya ulang. Ini kita lihat ini aorta, kemudian aorta di sini
Ini left main, ini LCX, LAD-nya nggak jelas, ini RCA-nya. Udah kelihatan dari awal dia mulai ada stenosis ya. Saya ulang. Ini sudah mulai area-area stenosis, ini left main ya. Mungkin saya stop di sini. Nah, ini ada left main disease di sini. Kemudian kita konfirmasi dengan MIP, jadi ditebalkan supaya kontrasnya lebih tampak. Ya, ini ternyata memang ada left main stenosis di sini. Kemudian kita ikuti LCX-nya, ini ada oklusi juga di sini, tepat sebelum bifurcation. Kemudian ini RCA-nya juga stenosis. Kemudian kita konfirmasi dengan rekonstruksi 3D MPR. Ini, jadi kita gerak-gerakkan aja, kayak main game ya. Jadi ini left main stenosis dengan ostial stenosis dan proximal stenosis dari LAD dengan partially calcified plaque. Jadi ada non calcified plaque-nya, ada calcified plaque-nya. Kemudian ini di sini dari RCA di sini sudah jelas sekali ini stenosisnya sejak di awal. Ini ya. Ini ada positif remodeling di sini. Ini RCA-nya. Sudah ada severe stenosis sejak dari awal. Jadi pasien ini sepintas kalau kita cepat, ya mungkin sepintas kayaknya kalsifikasinya sedikit, tapi ternyata pasien ini dominan sekali non-calcified plaque-nya. Ini non-calcified plaque dengan severe stenosis di proximal RCA, ini jelas. Izin dok, waktu 5 menit lagi. Ya, ini sudah selesai kok, ini hampir slide terakhir. Kita cocokkan dengan gambaran kateterisasinya, ini pasien kami, waktu itu kami rujuk pasiennya, dan ternyata disarankan untuk dilakukan bypass surgery ini. Lesi proximal RCA-nya jelas. Kemudian ini memang ada left main disease di sini. Dan memang ada stenosis di tepat di sebelum bifurcation dari OM branch. Ini. Yang sangat jelas tervisualisasi dari coronary CT angiografi yang sebelumnya kita lakukan. Ini juga pasien saya, kebetulan. Pasien ini juga pasien ini polisi ya, datang dengan keluhan nyeri dada. Dari aksial yang tanpa MIP aja kita lihat ini LCX-nya tiba-tiba hilang. Wah, ini apakah ini suatu CTO? Waktu itu saya bertanya. RCA-nya juga tiba-tiba hilang di sini. Akhirnya saya evaluasi dengan MIP. Di sini kita ikuti aja di sini. Ini kontrasnya sampai ke bawah. Dan ternyata sudah hilang. Berarti ini adalah suatu CTO. Dan sama ini juga RCA kita ikuti di sini terus hilang sama sekali. Jadi pasien ini adalah double CTO ya, RCA dan LCX. Kita lakukan rekonstruksi dengan 3D MPR di sini. Ini di sini memang ternyata CTO. Ini di sini saya cepatkan dan RCA-nya memang ada total oklusi tapi pendek di RCA-nya. Oke. Ini untuk RCA-nya. Di sini ada partially calcified plaque, ada total oklusi, singkat tapi terus ada flow lagi. Dan ini juga sesuai dengan gambaran dari kateterisasi diagnostiknya di sini.
ini RCA, memang ada stenosis total, tapi pendek. Dan di sini LCX-nya memang hilang ya, tipis sekali di sini. Jadi sangat membantu sekali kita sebelum melakukan tindakan intervensi, apabila kita lakukan coronary CT angiografi terlebih dahulu. Dan ini pasien juga, pasien terakhir yang bisa saya sampaikan di sesi ini. Ini laki-laki usia ya hampir 70 tahun, dengan keluhan nyeri dada, seringkali ke IGD, dan setiap ke IGD ECG-nya normal. Ini sepintas dari didapatkan di sini calcified plaque ya. Apakah mungkin stenosisnya di sini? Kita evaluasi lagi dengan ketebalannya dinaikkan dengan mood MIP. Nah, ternyata di sini ada stenosis. Saya ulang. Nah, di sini stenosisnya. Ada stenosis di bifurcation dari LAD menuju diagonal. Sedangkan di segmen yang lain, di pembuluh darah yang lain, ini ada RCA, ada kalsifikasi, tapi tidak ada stenosis yang signifikan. Begitu juga di LCX. Dan ini kita lanjutkan dengan rekonstruksi dengan menggunakan 3D MPR untuk mengkonfirmasi. Nah, ternyata memang di sini stenosisnya di bifurcation dari LAD menuju diagonal branch. Izin dok, 1 menit lagi dok. Slide terakhir. Kita konfirmasi dengan pemeriksaan kateterisasinya. Nah, ini di sini memang ada stenosis di proksimal LAD sebelum diagonal branch. Tepat seperti gambar yang kita dapatkan pada coronary CT angiografi. Jadi kesimpulannya bahwa kita mengobrol-ngobrol coronary CT angiografi itu juga nggak boleh kita lakukan pada semua pasien yang datang ke kita terus di CT scan aja, enggak. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan bahwa coronary CT angiografi ini adalah modalitas yang sangat menguntungkan dan sangat membantu. Jadi tidak ada memang modalitas yang bisa menggantikan intervensional atau invasif coronary angiografi, tapi CCTA ini dapat menjadi good solution pada kasus-kasus, pada banyak kasus. Dan kita bisa mengeksplor potensi-potensinya untuk kepentingan pasien ya. Jadi kuncinya adalah bahwa finding the right test for the right person at the right time itu adalah yang paling penting dalam coronary CT angiografi before intervention. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.